Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu ya, kita tetap jaga imun kita supaya tetap sehat dan kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Di pertemuan berikutnya ini, kita akan membahas tentang jarak. Kalau sebelumnya tentang kedudukan ya, kedudukan titik, garis, dan bidang. Sudah paham ya kemarin ya? Sudah pada ngumpulin tugas. Nah, bagi yang belum, mohon untuk segera mengumpulkan. Nah, kita akan menentukan jarak dalam ruang. Jadi, apa yang dimaksud dengan jarak? Ya, mengukur, mengukur antar titik, mengukur titik dengan garis, garis dengan garis, bidang dengan titik, bidang dengan garis, dan bidang dengan bidang. Mengukur. Nah, tetapi di sini adalah tentang ruang. Nah, komponen-komponennya gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa setelah selesai membahas ini, ya kalian bisa menentukan jarak. Itu tadi ada komponennya, ada titik, garis, dan bidang. Nah, ini diperhatikan bagaimana cara menentukannya. Saya Pak Mister mulai dari yang sederhana dulu, supaya nanti bisa memahami. Perhatikan konsep dasarnya. Nah, kalau di sini adalah jarak titik dengan titik. Nah, ada titik P dan titik Q. Bagaimana menghitung jaraknya? Sebenarnya sederhana ya. Hubungkan aja titik P dengan Q itu dengan sebuah garis. Nah, ukur panjang garis PQ. Seperti itu. Nah, bagaimana cara ngukurnya? Nah, nanti tinggal posisinya. Kalau melihat seperti ini kan dimensi 2 ya, hanya antar titik. Gampang, tinggal diukur. Nah, berikutnya adalah jarak titik ke garis. Nah, bagaimana jarak titik ke garis? Kalau titik ke garis, itu adalah dari titik P, ini kan titik P nih, proyeksikan ke garis ya. Nah, ini ya. Kalau namanya proyeksi itu tegak lurus, ya. Jadi pasti tegak lurus. Nah, misalkan di sini titik P aksen. Nah, kalian tinggal ukur sebenarnya jarak P aksen itu saja. Ingat bahwa kalau di sini adalah proyeksi, harus dipastikan kalian membuatnya harus tegak lurus, ya. Jadi kalau titik P di sini, kita buat garis ke G, misalkan G begini. Apakah ini jarak dari P ke G? Enggak, karena harus tegak lurus. Ini kan tidak tegak lurus, ya kan? Gitu. Jadi hanya ada satu garis yang tegak lurus dengan garis G, garis proyeksi itu yang melalui titik P ya. Jadi cuma ini doang. Itu ya. Prinsipnya seperti itu aja. Jadi pastikan bahwa itu harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus berarti bukan. Cari yang tegak lurus. Proyeksikan caranya. Itu ya. Dimengerti ya. Jadi eh, ini memahami jarak antara titik dengan garis. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada titik di sini, garisnya mau begini. Ya yang penting kalian cari proyeksinya tegak lurus. Gitu ya. Harus tegak lurus. Pokoknya kalau tidak tegak lurus ya bukan. Cari yang tegak lurus. Begitu ya. Oke. Nanti dipahami kalau sudah dibangun ruang. Nah, jarak titik ke bidang. Ini semuanya titik dulu ya. Titik ke garis, titik ke bidang. Bagaimana cara mencari jarak titik ke bidang? Kalau misalkan ada suatu bidang, ini bidang U ya. Terus ada titik P, P-nya di sini. Nah,
Bagaimana cara menentukannya? Sama caranya. Konsepnya adalah bahwa proyeksikan. Kalau titik P ini di luar bidang U, proyeksikan. Kalau memproyeksikan, sama harus tegak lurus. Nah, contohnya. Nah, ini misalkan P aksen nih. Ini harus tegak lurus. Jadi kalau ini diambil suatu garis pada proyeksi tadi, ini tegak lurus. Nah, jadi ini pun kalau dibuat garis melalui bidang U dan melalui P aksen, ini dengan garis proyeksi tadi tegak lurus. Sudah, tinggal diukur jarak dari titik P ke P aksen. Inilah jaraknya. Seperti itu. Intinya proyeksi tegak lurus. Menembus, tapi menembusnya tegak lurus ya. Secara tegak lurus. Sama harus hati-hati. Kalau seperti ini, Pak, kalau saya tarik ke sini bisa nggak? Ya bisa, tapi ini bukan jarak. Nah, ini menembus, tapi bukan jarak. Karena dia tidak tegak lurus. Gitu ya. Prinsipnya gitu. Harus hati-hati. Pokoknya kalau diambil sembarang garis melalui proyeksi, itu harus tegak lurus. Gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu jarak garis ke garis. Nah, kalau jarak garis dengan garis, kedudukan antar dua garis kemarin ada beberapa kan. Ada yang berimpit, ada yang sejajar, ya kan? Ada yang bersilangan, ada yang berpotongan. Tapi kalau berpotongan nggak punya jarak ya. Kalau berimpit jaraknya ya nol, itu ya. Nah, di sini pada prinsipnya adalah kalau jarak garis ke garis, sebenarnya misalnya ini dua garis yang sejajar ya, ini sejajar. Caranya gimana? Ambil sebuah titik pada garis G, ya kan? Terus di titik A ini, nah, misalnya diambil A ini deh. Terus diproyeksikan ke garis H, ke sini. Nah, ini misalkan A aksen ya, A aksen. Udah hitung aja jaraknya. Kalau namanya proyeksi ini pasti tegak lurus ya. Nah, gitu ya. Itu harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, tidak bisa. Harus diambil atau dicari garis yang tegak lurus. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, itu kalau dua garis yang sejajar. Kalau bersilangan bagaimana? Sebenarnya bisa juga. Kalau bersilangan agak sedikit ribet ya gambarnya. Nah, pada prinsipnya sama juga sebenarnya. Jadi kalau ada garis G, ini sama H, cari garis yang proyeksi sama. Misalnya cari di sini A, gitu kan. Cari garis proyeksi. Jadi harus tegak lurus dengan keduanya. Jadi garis proyeksi ini harus tegak lurus kayak gitu. Ya nanti sambil latihannya. Gitu. Pada prinsipnya seperti itu. Nanti dilatih dengan yang sederhana dulu supaya lebih kelihatan. Nah, kita melanjutkan jarak garis dengan bidang. Kalau garis dengan bidang, ya sebenarnya ambil ambil aja misalnya di sini ada bidang U sama ini garis G gitu ya. Ambil aja nih titik di garis G. Sembarang deh misalkan A. Nah, udah berarti antara titik sekarang titik A loh. Ya cari jarak titik A ke bidang U. Sama seperti di awal tadi. Proyeksikan, ketemu A aksen gitu kan. Nah, udah dihitung ini jaraknya. Gitu. Jadi, mau diambil di manapun boleh titiknya. Asal pada G ya. Terus proyeksikan. Ini akan sama, mau dimanapun pasti akan sama ya. Ya, sama kalau benar ngambilnya. Karena kalau jarak garis dengan bidang syaratnya dia harus
Sejajar. Jadi bidang dengan garis itu sejajar. Kalau menembus ya nggak bisa dicari jaraknya. Oh, menembus kok. Gitu kan. Ya. Yang punya jarak itu adalah kalau garis dengan bidang harus sejajar. Kalau berimpit ya nol gitu ya. Itu ya. Paham ya? Baik. Sekarang adalah masuk ke jarak bidang ke bidang. Kalau bidang ke bidang, misalkan ada bidang W sama bidang P, ya kan? Nah, ambil sebuah titik pada bidang W, misalkan di sini di atas ini, gitu kan? Terus proyeksikan saja ke bidang P. Nah, kalau proyeksi tegak lurus kan? Berarti ini pasti tegak lurus dengan garis proyeksi ini dengan bidang P. Udah, jarak dari misalkan ini A, atas ini A, berarti yang bawah A aksen ukur atau cari jarak A ke A aksen. Begitu ya? Paham? Oke, baik. Ya, seperti itu. Jadi, kalau menentukan jarak bidang ke bidang, ya bidangnya harus sejajar. Gitu ya. Kalau dua bidang itu berpotongan, ya nggak bisa. Kalau berimpit, ya jaraknya nol. Gitu ya. Begitu? Nah, kita akan masuk ke beberapa contoh yang sederhana dulu. Nah, eh, kalau di sini yang pertama ada suatu kubus. Kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kubus ini mempunyai rusuk panjangnya adalah 6 cm. A ke F. Nah, jarak A ke F. A-nya kan di sini. F-nya di sini. Ya kan? Kalian perhatikan ini kan sisi muka ya. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau ini 6, jarak ke A ke F itu kan ini. Sorry, belok-belok ya. A ke F itu lurus. Ini harusnya lurus. Nah, itu dia lurus ya. Nah, tinggal kalian cari jarak ini. Kalau ini 6, ini kan siku-siku toh. A, B, F itu kan menjadi segitiga siku-siku. Nah, kalau di sini siku-siku, AB itu 6, BF itu 6. Nah, panjang A ke F berapa? Jadi seperti segitiga begini kan. Siku-siku ya ini ya. Nah, panjang ini piro? Kalau ini 6, ini 6, ya berarti panjangnya ini kalian cari dengan Pitagoras. Akan ketemu 6 akar 2 ya. Kalian pakai Pitagoras. Kayak seperti itu. Nah, gitu ya. Gampang kan? Gampang. Nah, untuk dua jarak berikutnya kalian cari ya. Yang jarak D ke E dan E ke titik berikutnya itu. Ya. Oke? Itu ya. Nanti untuk latihan. Nah, jarak titik E ke A. Kalau ini jarak titik ke garis. Ya. Jarak titik ke garis. Saya akan berikan beberapa contoh. Titik E di sini kubus dengan panjang rusuk 5. E-nya di sini. Ya. E ada di sini. Ke FB. FB itu kan ini loh. Nah, FB, BF ini kan. Caranya gimana? Kalau jarak titik ke garis, cari proyeksi yang tegak lurus. Nah, kalian cari proyeksi ke BF itu yang mana? Nah, E itu kan kalau diproyeksikan kan ke sini lah. Ini kan garis. Tegak lurus nggak ini? Tegak lurus. Jadi kalau BF itu diperpanjang kan gini. Nah, di sini kan. Ya sudah, berarti panjang ini.
EF berapa? 5 karena rusuk kan. Nah, 5 cm. Udah, begitu kan? Intinya dicari garis yang tegak lurus. Kalau EB, kalau garis EB boleh nggak, Pak? Ayo EB dengan BF itu aja membentuk sudut 6, berapa? 45 ya. 45. Jadi bukan. Intinya seperti itu saja. Gitu ya. Paham ya? Nah, kayak gitu. Nah, saya ambil nomor yang berikutnya. Eh, H ke EG. Nah, nomor 2 deh, nomor 2 ini. H, H ada di sini ya. EG itu ada di sini. Ditutup. EG itu ditutup ya. Ditutup kubus ya. Di atas. Nih. EG lurus kan? Nah, jadi kalau EG eh, sama seperti kalian harus menentukan garis proyeksi. Sekarang kalian lihat, kalau dilihat di posisi tutup kan begini. Kalau ini posisi E, ini F, ini G, ini H, kan posisinya begini. EG kan posisinya yang ini lah, EG. Hanya di sini lah. Nah, kalian cari proyeksinya. Nah, ingat kalau ini kubus, bukan kubus, persegi ya. Atapnya kan berupa persegi. Ini kan berpotongan tegak lurus. Nah, berarti sebenarnya cari jarak ke sini dah. Ini kalau diperpanjangkan ke sini dah, ke F ya. Nah, jadi panjang kalau ini dikasih nama O misalkan. O. Ini O di sini. Sedangkan H ke F tadi kan itu panjang diagonal sisi. Ya kan? 5 akar 2, 5 akar 2 kan? Ini separohnya ya. Nah, ini kan separohnya. Kalau itu separohnya ya berarti 5/2 kan? 5/2 akar 2. Kayak gitu. Oke? Nah, memang ini melihatnya harus harus dilatih terus ya. Oh, kubus begini. Maka gunakan seperti jaring dalam kubus itu cukup akan membantu. Kasih nama. Kalian punya kubus, kasih nama. Oh, posisinya di mana ya? Kalau ini masih di kulit masih masih mudah mudah ya untuk melihatnya. Nah, maka memang harus benar-benar dipahami dari yang dasar. Intinya adalah mencari garis yang tegak lurus. Gitu. Nah, untuk nomor yang lain silakan dicari ya. Nah, gitu ya. Nanti saya berikan PPT-nya, terus kalian bisa coba. Nah, kalau yang berikutnya adalah jarak titik dengan bidang. Kalau jarak titik ke bidang, nah misalkan sebagai contoh, jarak titik A kan di sini. Bidang AFGD A, sorry, sorry. B, C, BC itu kan ini. BC, GF. Oh, BC, GF kan ini. Bidang sebelah kanan kan? Nah, ini A di sini kan. Cari proyeksinya tegak lurus, gitu aja. Nah, AB ini kan menembus, ya kan? Secara tegak lurus, ya kan? Ya wes, berarti jaraknya ini. Panjang rusuknya tadi berapa? 10. Ya wes, 10. Gitu. Pokoknya cari yang tegak lurus. Istilahnya kayak menembus dah. Menembus yang secara tegak lurus ya. Gitu. Kalau misalkan berikutnya saya hapus dulu.
Misalkan jarak, nah ini agak sedikit panjang kalau yang baik. Eh, Misalkan jarak F ke BGE. Nah, F-nya di sini ya. Sedangkan BGE posisinya ada di sebelah sini. Nah, seperti segitiga. Nah, jadi jaringnya kalau bidangnya yang saya garis-garis nih, itu garisnya lurus ya. Jadi bentuknya segitiga. Nah, jadi berapa jaraknya gitu kan? Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa untuk menentukan jarak ini, kalau misalkan saya bantu dari F ke H ini dibuat garis, dia berpotongan di sini kan. Nah, ini dibuat garis. Kalau ini O, misalkan O ke B, nah nanti posisi proyeksinya ada di sini tegak lurus. Jadi berada di tengah sebenarnya. Ya, ya posisi seperti limas kok boleh. Nah, sekarang tinggal cari jaraknya itu. Kalau saya gambar di luar, posisinya saya buat begini. Kalau ini B, kalau ini F, kalau ini O. Nah, sebenarnya gitu ya. Agak sih. Siku-siku kan di sini di F ini kan, ini F. Panjang ini tadi kan F ke H itu kan berapa? 10 akar 2 kan? F ke H itu kan 10 akar 2. Separuhnya. Kalau F ke O itu separuhnya. Berarti 5 akar 2. Ini 5 akar 2 ya. F ke B, F ke B kan rusuk. Berarti 10. Nah, sebenarnya yang dimaksud jarak itu yang mana? Ya berarti dari O, nah, O ini tadi O ke B sama F. Berarti kan begini. Nah, sebenarnya cari garis yang biru ini ya. Itu. Ini bisa memakai konsep luasan sih sebenarnya. Ya, bisa memakai konsep luasan dibandingkan luas luas segitiga itu dilihat sebagai alasnya yang OF dengan alasnya OB. Jadi kalau OB, 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 OB panjangnya berapa? Nah, ini kalian bisa pakai Pitagoras kan. 10 kuadrat kan 100, 100 ditambah 50, 150. Jadi akar 150 ya. Dari mana akar 150? Pitagoras ya. Gitu ya. 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 dikuadratin. Nah, ini akan menjadi berapa? 6, sorry, sorry. 5 ya. 5 akar 6. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan konsep luasan, nah sekarang kalian perhatikan bahwa luas segitiga itu setengah kali OF ya. OF agak kecil-kecil supaya hemat. Kali FB ya. Kalian lihat segitiganya alasnya misalkan OF ya. Sama dengan, nah sekarang saya mau gunakan alasnya OB, berarti kan tetap setengah ya. OB, OB panjangnya berapa? 5 akar 6 ya tadi. Sorry. OB ya, udah saya tulis ini. OB. Dikali tingginya. Kasih nama misalkan ini, saya kasih ini, yang gampang. Tadi O, berarti F aksen deh. F aksen ya.
F aksen di sini. Nah, ini juga F aksen kan di sini. Nah, intinya sekarang nyari jarak F ke F aksen. Nah, ini F aksen. Nah, sebenarnya nyari itu. Nah, kalau diperhatikan ini kan persamaan. Ini bisa dicoret kan? Boleh kan? Setengah sama setengah. OF panjangnya berapa? OF kan 5 akar 2 ya. FB 10. Terus OB 5 akar 6 ya. Kali F aksen. Nah, ini 5 dengan 5 kan bisa coret nih. Ya kan? Udah. Berarti tinggal F aksen. Sederhanakan itu kan. Nah, pirong. Berarti 10 akar 2 dibagi akar 6. Kalian sederhanakan ya nanti ya. Jadi tinggal 10 akar 2, ya kan? Dibagi dengan akar 6. Gitu. Tinggal sederhanakan. Eh, kalau itu disederhanakan jadinya berapa? Ya, akar 2 dibagi dengan akar 6. Berarti kan menjadi akar 3. Berarti 10 per 3 ya, kali ada tiganya ya, akar 3 CF. Kayak gitu. Nah, coba nanti dipahami ya. Kayak gini memang sedikit harus harus memakai Pitagoras sih. Dilihat kiri kanan gitu ya. Oke, kira-kira begitu ya. Baik, teman-teman, eh, saya berikan ini dulu sampai ini. Nah, nanti saat kalian coba nomor yang lain ya, yang bagian ini slide ini. Nanti eh, kalian coba nanti intinya satu soal gitu, satu contoh itu kerjakan satu gambar supaya mempermudah. Begitu ya. Oke. Ya. Nanti untuk yang jarak lain yang dari B ke AFGD terus D ke BFE ini kalian cari ya. Nah, coba kalian tuangkan dalam buku gitu. Oke. Sampai ini dulu. Memang harus bereksplor ya, dicoba ya. Untuk mencoba. Untuk yang jarak garis ke garis, yang berikutnya, next berikutnya deh. Ya, sampai ini dulu. Nah, ini baru titik. Ini semuanya titik dulu. Titik ke titik ke garis, titik ke bidang dulu. Itu ya. Oke, sampai ini dulu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mencoba untuk latihan yang nanti saya berikan. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Dadah, sehat semuanya.